Pak Dani. Tes. Kedengaran Pak ya? Ya, silakan Pak Dani. Ya, pagi Pak Teguh. Pagi, Ya, silakan. Pak Teguh ada rencana nggak masuk ke perbankan di waktu Q2 nanti berdasarkan laporan Q1 misalnya? Terus gimana sih prospeknya perbankan ini di H2 ini atau Q2 Q3 dengan relaksasi ekonomi dan naiknya aktivitas ekonomi Indo? Nah, kalau masuk ke kinerja perbankan kan Big Four sama BBTN itu YoY-nya masih turun, tapi Q on Q-nya udah naik semua. Ya, Tapi kenapa ada saham yang kayak BBNI sama BBTN tuh kalah kenaikannya dibandingkan BBRI dan BBCA? ya, Maksudnya ya. harganya sekarang. Dan BBRI itu justru kalau dilihat kan yang terakhir keluar terus dia yang paling naik tapi paling jelek gitu dibanding BBTN Laporan sama. keuangannya. Iya, Ya, ya, iya, ya. kenaikannya itu belum positif sekali gitu. Terus yang terbaik gimana Pak strateginya? Mulai masuk ke yang BBNI, BBTN kah? Mulai melepas BBRI? Atau ya prospeknya gimana gitu Pak? Oke, saya jawab ya. Terima kasih. Jadi kalau perbankan ini kan sebenarnya saham-saham bank itu di BI ada banyak ya, ada puluhan. Tapi kalau yang besar-besar cuma ada 4 plus 1. 4 itu ya BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Yang satunya lagi adalah BTN. BTN itu ya peringkat kelima dari sisi aset. Nomor satunya itu BRI kalau nggak salah, disusul Mandiri, disusul BCA, BNI, dan terakhir baru BTN. Nah, mereka ini besar tidak hanya dari sisi aset ataupun ekuitas, tapi juga dari sisi market cap. Market cap. Kemudian, bisnisnya juga adalah yang relatif mudah dipahami dalam artian begini. Ketika sekarang kita memasuki fase pemulihan ekonomi, setelah tahun 2020 kemarin kita resesi, maka sektor-sektor tertentu mungkin akan langsung pulih, dan sektor-sektor yang lain mungkin akan perlu waktu lebih lama untuk pulih. Kalau untuk perbankan, asalkan ekonominya pulih, maka hampir pasti perbankan akan pulih. Kenapa? Karena perbankan itu hubungannya adalah dengan seluruh sektor. Kalau saya perusahaan bank, saya itu kan ngasih kreditnya ke berbagai macam sektor. Ke otomotif saya ngasih, ke batu bara saya ngasih, perkebunan kelapa sawit saya ngasih, sehingga kinerja emiten perbankan adalah agregat, adalah rata-rata dari kinerja sektor-sektor itu tadi. Perbankan itu kinerjanya sangat identik dengan perekonomian suatu negara. Nah, karena itulah ketika sekarang ekonomi diharapkan akan pulih, maka sentimen yang positif itu masuknya ke saham-saham perbankan terlebih dahulu. Asing yang dananya besar atau fund manager siapapun yang dananya besar, itu mereka masuknya ke perbankan dan tentu saja yang mereka pilih adalah yang saham-sahamnya paling liquid. Dan itulah yang menjelaskan kenapa BCA dan BRI naiknya paling tinggi, sedangkan Mandiri sama BNI sama BTN agak ketinggalan. Karena BCA itu market cap-nya berapa coba? 700 triliun. BRI juga sekitar 400 atau 500 lah, gede banget itu. Dua itu aja udah 1000 triliun lebih, sedangkan market cap bursa kita totalnya itu cuma sekitar 7000 triliunan. Jadi dua itu saja sudah hampir 20%, BRI dan BCA. Mandiri dan BNI dan BTN dari sisi market cap jauh lebih kecil daripada dua itu yang tadi yang saya sebut pertama, BCA dan BRI. Sehingga asing masuknya ke situ terus, BCA, BRI. Itu yang bikin kemudian dua itu naik, sedangkan Mandiri dan BNI naiknya agak terlambat, termasuk juga BBTN. Nah, tapi ya tetap coba lihat BNI, Mandiri, BTN kalau kita lihat setahun yang lalu udah naik cukup tinggi juga kan? Ya meskipun tidak setinggi BRI dan BCA. Tapi itu jangka pendek saja, Pak. Pada akhirnya nanti ketika ekonomi benar-benar sudah pulih dan ternyata misalnya nih pada tahun 2001 akhir atau 2002 awal yang kinerjanya beneran bagus terus itu adalah BTN ya. Sedangkan BRI seperti tadi yang Pak Dani sebutkan kinerjanya tetap kurang bagus seperti itu ya. Maka pada akhirnya BTN ini akan menyusul. Akan menyusul. Jadi itu cuma soal waktu. Ya cuman untuk saat ini memang belum terjadi karena di satu sisi IHSG-nya juga masih naik turun ya. Sekarang lagi naik ya siapa yang tahu besok turun lagi gitu. Jadi orang juga masih ragu-ragu. Tapi kalau nanti di kuartal 2 misalnya
ekonomi kita sudah akhirnya positif. Terakhir kan di kuartal 1 kita masih minus 0,74% pertumbuhan ekonomi kita. Di kuartal 2 misalnya sudah positif angkanya. Laporan keuangan untuk kuartal 2 sudah pada keluar semua dan hasilnya rata-rata bagus misalnya. Dan kinerja emiten perbankan pun seperti BBTN lanjut dia bagus juga di kuartal 2. Barulah sahamnya itu akan naik kencang. Kalau untuk sekarang masih pelan-pelan, Pak. Naik kagak, turun juga enggak gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti dia akan naik kencang. Jadi kalau rencana saya sendiri, kalau saya ada pegang BRI ya akan saya jual, iya. Dulu saya masih ingat loh, saya itu memang tertarik sekali BRI waktu pada harga 2.400. Saya waktu itu ada beli juga itu di harga segitu, bahkan lebih rendah lagi, 2.200. Sayangnya, ya zaman-zaman itu kan masih belum ada kejelasan soal kapan pandemi berakhir, kapan vaksin berakhir. Waktu itu saya panik juga, dari 2.200 naik sedikit udah saya jual waktu itu. Tapi seandainya waktu itu saya pegang BRI ini pada harga 2.200 atau 2.400, coba lihat waktu itu pernah loh BRI turun sampai serendah itu. Hari ini dia sudah di 4.000-an, akan saya jual, Pak. Akan saya jual. Untuk sebuah saham dengan market cap sebesar itu, blue chip yang sangat besar, dia bisa naik 100% dalam waktu 1 tahun, itu kenaikan yang luar biasa. Kalau saham-saham kecil naik 100% itu normal. Karena di sisi lain risikonya juga besar. Tapi kalau blue chip naik sampai 100% dalam 1 tahun, itu udah luar biasa dan kita tidak bisa berharap dia naik lebih tinggi lagi dalam jangka pendek. Tidak. Kalaupun dia bisa naik lebih tinggi lagi, ya butuh waktunya lama lagi, bisa 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi kalau saya sendiri masih ada pegang BRI hari ini, saya akan jual, lalu beli BBTN. Seperti itu. Atau jual tapi pegang cash dulu aja lah. Karena BBTN juga meskipun dia belum naik setinggi BBRI, tapi dalam 1 tahun terakhir ya udah naik tinggi juga dia. Dulu kan 1 tahun yang lalu BBTN itu berapa, Pak? 600, Pak. Sekarang udah 1.600 kan berarti udah naik 100% juga gitu loh, seperti itu. Masih murah tapi udah naik banyak, pasti banyak juga orang yang kepikiran untuk profit taking dulu lah, seperti itu. Tapi kalau nanti di kuartal 2 nanti kinerjanya confirm bagus juga, BNI juga nih. BNI kan labanya dia masih turun juga tuh gara-gara CKPN ya, CKPN-nya dia naik lagi karena kredit macetnya dia juga masih gede. Tapi kalau nanti di kuartal 2 kinerjanya lebih bagus dan harusnya sih iya lebih bagus harapannya ya, maka sahamnya juga bisa naik dan kita bisa beli sahamnya saat itu. Tapi untuk saat ini masih ada banyak saham-saham lain yang secara valuasi, secara prospek lebih menarik dari perbankan. Ingat loh, perbankan tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau ekonomi bagus, maka perbankan otomatis bagus. Karena perbankan itu adalah rata-rata dari sektor-sektor, seluruh sektor-sektor yang ada di Indonesia. Kinerja perbankan itu adalah kinerja rata-rata dari sektor otomotif, sektor tambang, dan sektor lain-lain di Indonesia. Tapi kalau kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang akan pulih lebih cepat, pada era pemulihan ekonomi saat ini, maka kita bisa fokus di saham-saham di sektor tersebut. Ya contohnya tadi yang saya ada beli saham Malindo ya, main ya, saham ayam. Ya menurut saya orang jualan ayam ya bakal pulih sekarang lah, pulih lebih cepat lah. Nggak usah nunggu nanti deh. Kita lihat restoran segala macam udah pada rame lagi. Lalu ekspor udang, kemudian batu bara, gitu. Kalau kita bisa mengidentifikasi sektor mana, ya mendingan kita ambil itu. Nanti setelah itu udah cuan, baru kita duitnya masuk ke perbankan, nantilah kurang lebih di kuartal 2. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Dhani. Sudah cukup? Terima kasih, Pak. Ya.